Exco PSSI Arya Sinulinga mengaku tidak peduli dengan nyinyiran media massa tetangga soal timnas Indonesia. Setiap tindak tanduk timnas Indonesia selalu jadi sorotan media massa tetangga, seperti Malaysia dan Vietnam. Selain diberikan soal info-info terbaru, ada opini yang dibangun. Vietnam, Malaysia itu begitu melihat perkembangan sepak bola Indonesia, tapi jujur tidak pernah kami bahas karena kami sibuk mengurus sepak bola dan liga kita, kata Arya. Terkait sorotan banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia yang dipanggil lewat jalur naturalisasi, tak dipermasalahkan Arya. Pasalnya situasi Indonesia memang begini. Kalau mempermasalahkan pemain diaspora, pemain kita memang ada di mana-mana. Mau bagaimana? Kalau seperti India kan hebat di IT. Kalau Indonesia kan diasporanya hebat di bola. Kita syukuri saja. Kami tidak ingin membahas detil hal-hal seperti itu, kata Arya. Selain soal sorotan media massa daring negara-negara ASEAN soal pemain keturunan Indonesia, sejumlah pertanyaan publik soal timnas Indonesia dijawab oleh Arya. Mauro Zijlstra, pemain keturunan Indonesia, mengonfirmasi sudah mengirimkan semua berkas kepada PSSI untuk proses naturalisasi. Artinya, pemain yang saat ini membela FC Volendam di Belanda tersebut tinggal menunggu kepastian untuk terbang ke Indonesia demi menyelesaikan proses tersebut. Informasi ini pertama kali muncul dalam sebuah video di kanal YouTube Yusa Nugraha. Yusa Nugraha mengungkap telah berbicara langsung dengan Mauro Zijlstra mengenai rumor naturalisasinya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Mauro Zijlstra menyebut sudah mengirimkan semua dokumen yang diperlukan dan kini tinggal menunggu kesempatan untuk berangkat ke Indonesia. Dalam percakapannya, Yusa Nugraha menanyakan perkembangan proses naturalisasi Mauro Zijlstra dan kapan ia bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Mauro Zijlstra menjawab dirinya berharap bisa segera terbang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses tersebut. Catatan Mauro Zijlstra cukup apik, apalagi terkenal sebagai striker muda dengan performa impresif. Hal ini tentu akan cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia saat ini yang berkeinginan memiliki lini depan yang tajam dan haus untuk mencetak gol. Musim lalu, Mauro Zijlstra mencetak 9 gol dalam 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21. Pemain berusia 19 tahun ini memenuhi syarat naturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Jika proses naturalisasi ini berjalan lancar, Mauro Zijlstra berpotensi menjadi solusi bagi permasalahan lini serang yang selama ini menjadi perhatian utama. Ketajaman Ole Romeni di lini depan FC Utrecht semakin menjadi sorotan. Penyerang keturunan Indonesia ini sukses mencetak 2 gol dalam 2 laga awal Eredivisie 2024-2025, membuat namanya semakin santer disebut-sebut sebagai calon naturalisasi timnas Indonesia. Performa impresif Romeni tentu saja membuat para penggemar sepak bola tanah air semakin tidak sabar menantikan kehadirannya di skuad Garuda. Interaksi antara Romeni dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di media sosial semakin menguatkan harapan tersebut. Kemampuan mencetak gol cepat dan bermain di berbagai posisi menjadi nilai tambah bagi pemain berusia 24 tahun ini. Kehadiran Romeni di skuad Garuda diyakini akan memberikan warna baru dan meningkatkan daya saing tim. Dengan kemampuan mencetak gol yang tinggi dan gaya bermain yang dinamis, Romeni berpotensi menjadi sosok pemimpin di lini depan dan membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang. Matthew Baker berbicara secara eksklusif tentang alasan sesungguhnya memilih tetap membela timnas Indonesia U17 meski mendapatkan panggilan dari Australia. Pada Rabu kemarin, Australia tiba-tiba mengumumkan skuad untuk turnamen Pacific Oaks Sports Football Tour. Baker merupakan salah satu nama yang dipanggil oleh pelatih Brett Maloney, yang mana merupakan sesuatu yang mengejutkan untuk sepak bola Indonesia. Sebab, pemain berusia 15 tahun sebelumnya sudah membela timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Bahkan, Garuda Asia Aswan Nova Arianto sudah pernah menghadapi Australia di final, yang berakhir dengan kekalahan 3-5. Menanggapi panggilan tersebut,
Baker langsung merespons melalui Instagram story-nya dengan mengunggah foto dirinya berbalut bendera merah putih, menandakan bahwa dia akan tetap membela timnas Indonesia U17. Dalam wawancara eksklusif dengan TV One, Baker mengutarakan alasan sesungguhnya di balik keputusan itu. Saya merasa bahwa saya memiliki kewajiban untuk tetap lanjut kepada para penggemar di Indonesia untuk siklus masa depan ini. Grup ini, saya merasa grup yang spesial. Saya ingin untuk tetap bermain bersama mereka dan lolos ke Piala Asia U17 dan juga Piala Dunia U17, kata Baker. Ketika tampil bersama timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 yang diadakan di Solo pada Juni dan Juli lalu, Baker menyaksikan dukungan yang luar biasa dari para fans. Sang defender mengaku bahwa ada pro dan kontra dari kedua negara, namun Indonesia merupakan pilihan terbaik baginya untuk saat ini. Ole Romeni tebar kode halus ingin jalani naturalisasi. Yang terbaru adalah saat dirinya berfoto bersama dua pemain timnas Indonesia, yaitu Ivar Jenner dan Jay Idzes. Dalam pertandingan uji coba antara FC Utrecht kontra Venezia, ketiga pemain berdarah Indonesia terdebut bertemu. Bang Jayadi turun selama 90 menit bersama klub yang baru promosi ke Serie A. Sementara itu striker yang digadang-gadang akan jalani naturalisasi sempat cetak 1 gol. Ole Romeni diturunkan pada babak kedua. Ia turun sebagai pemain yang menggantikan Jens Toornstra. Sontak saja kehadiran striker keturunan Indonesia ini langsung merobek jala Venezia. Ole mencatatkan namanya di papan skor dengan sumbang 1 gol buat FC Utrecht pada menit ke-82 sekaligus menyamakan keunggulan. Di sisi lain, Ivar Jenner hanya duduk di bangku cadangan saja sewaktu klubnya Utrecht melawan Venezia. Tapi, selepas pertandingan mereka bertiga mengabadikan foto bersama. Hal tersebut diketahui dari story Instagram Sydney Danco. Dalam cerita tersebut terlihat ketiga pemain ini foto bersama. Atas beredarnya foto ini, nama Ole semakin santer dikaitkan dengan naturalisasi. Mengapa? Karena bisa pas sekali penyerang FC Utrecht ini berfoto bersama dua pemain keturunan Indonesia. Nama striker 24 tahun ini juga sempat masuk ke dalam radar calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Terlebih lagi skuad Garuda memang sedang butuh striker tambahan. Karena dalam mengarungi round 3 kualifikasi Pildun, pasukan Sintayong harus menambah amunisi pemain baru guna membuat kedalaman yang baik dalam komposisi kesebelasan pemain. Berhubung pemain depan memang sedang ingin dipertajam kembali, makanya nama Ole Romeni cocok untuk mengisi pos lini depan skuad Garuda, karena pemain muda ini punya talenta yang hebat. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menyatakan FIFA akan mengumumkan status Maarten Paes untuk timnas Indonesia pada 18 Agustus mendatang. Informasi itu ia dapatkan dari orang dalam PSSI. Kabar tersebut memantik harapan penjaga gawang FC Dallas itu memperkuat tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 September. Menurut Bung Ropan, proses lobi Maarten Paes saat ini masih di FIFA. Jika FIFA menolak, maka PSSI akan membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Internasional, CAS. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi membenarkan FIFA akan mengumumkan status Maarten Paes pada 18 Agustus mendatang, atau tepat sehari setelah Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan RI. Paes mengakui dirinya tidak memiliki daerah Indonesia, namun kakek dan neneknya menikah dan hidup lama di Jawa Timur. Karena itulah ia berambisi memperkuat negara tempat kakek dan neneknya tinggal. Dia merupakan pemain naturalisasi rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk memperkuat skuad Garuda. Paes ditargetkan dapat membela timnas Indonesia, salah satunya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026.